Halo kawans, di segmen kriminologi lagi nih sama Kak Erni. Hari ini kita akan bahas kasus pelecehan seksual lagi. Dan Kak Erni juga nggak akan pernah lelah nih membahas isu ini sampai kita bisa punya ruang yang benar-benar aman. Memang ya dunia ini kayaknya kok sulit sembuh ya dari kekerasan atau pelecehan. Kemarin kan kita udah bahas nih soal pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Sekarang ada lagi nih kasus pelecehan seksual terhadap santri. Kayaknya kok semakin kesini semakin banyak orang bejat ya yang terungkap ya. Dan kita jadi melihat bahwa di sudut yang tadinya orang-orang itu kurang pedulikan, ternyata jadi sarang kejahatan yang sempurna tuh bagi pelaku kriminal. Nah seperti kasus yang satu ini, yang mana lokasinya itu adalah Pondok Pesantren Dolo Kusumo Telogosari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lagi-lagi ruang yang seharusnya memberikan rasa aman, bahkan kali ini diselubungi oleh agama, malah menjadi tempat tindakan yang jelas-jelas melanggar peraturan agama. Bagaimana ya kasus ini bisa terungkap ke publik akhirnya? Yuk, kita bedah. Jadi, menurut pengakuan salah satu korban yang kemudian disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pati, Komisaris Polisi Dika Hadian Widya Wiratama, perbuatan ini diduga sudah dilakukan berturut-turut sejak Februari 2020. Kalau dari unggahan akun TikTok @pati.sakpore yang membantu meringkas keterangan advokat korban, jumlah korban yang resmi melapor kepada polisi hingga kini itu mencapai 8 orang ya. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan berita acara pemeriksaan atau BAP, korbannya lebih banyak dari itu, yaitu sekitar 30-50 orang yang mana sebagiannya itu merupakan anak berusia SMP atau di bawah umur. Nah awal mula kasus pelecehan seksual oleh oknum pengasuh ponpes bernama Ashari yang berusia 58 tahun ini diduga menggunakan modus relasi kuasa di lingkungan pesantren, di mana korban ini diminta patuh kepada pelaku. Melalui wawancara dengan wartawan pada tanggal 1 Mei 2026 yang dikutip oleh tirto.id, Ashari ini mengirim pesan WA nih kepada santriwati untuk menemaninya tidur pada jam 12 malam atau minta dipijat di ruang kerjanya, lalu melakukan tindakan tidak senonoh itu terhadap korban. Dan hal ini berulang kali dilakukan pada waktu yang sama dengan korban yang berbeda-beda, kadang di ruang kantor atau di kamar. Dengan otoritas pelaku, para korban ini diancam akan dikeluarkan dari pesantren atau digantikan apabila tidak tunduk. Nah kebanyakan korban ini berasal dari keluarga yang nggak mampu ya, atau merupakan yatim piatu. Jadi mereka seolah nggak punya pilihan tuh selain bertahan di pesantren. Bahkan Ashari ini disebut mencekoki para santriwati dengan doktrin menyesatkan tuh, dengan mengklaim dirinya sebagai kharikul ada atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia gitu. Nah beberapa santriwati juga mengaku bahwa Ashari ini pernah menyebut dirinya sebagai keturunan nabi yang harus dimuliakan. Tekanan-tekanan psikologis inilah yang membuat para korban ini pada awalnya tidak berani melapor, hingga akhirnya keberanian mereka menguat dan menyusuri jalur hukum dan mendapat perhatian publik. Walau demikian, ada keterangan dari Ali Yusron tuh sebagai kuasa hukum korban yang menyatakan bahwa kasus ini ternyata sudah pernah dilaporkan sebelumnya kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Pati pada Januari 2024 lalu oleh korban berinisial F yang saat itu berusia 15 tahun. Pada bulan September 2024, kasus itu sudah sempat naik nih ke penyidikan ya, tapi penanganannya mandek nih. Sehingga pelapor melalui pengacaranya yang terdahulu memilih untuk diam setelah diduga bertemu dengan pihak terlapor. Kuasa hukum korban Ali Yusron itu juga mengaku bahwa dia sempat disuap tuh dengan uang sebesar 300 sampai 400 juta rupiah, tapi dia menolak seluruhnya. Akhirnya belakangan ini tindakan bejat Ashari mencuat lagi setelah salah satu santriwati berani bersuara. Pada hari Sabtu siang tanggal 2 Mei 2026, kediaman Ashari ini tiba-tiba digeruduk ya oleh massa yang marah. Ratusan orang termasuk warga sekitar itu dipimpin oleh Aliansi Santripati untuk Demokrasi atau Aspirasi melakukan aksi protes di pesantren sambil menyoraki dan mencaci Ashari. Sebagian massa juga membawa spanduk tuh dengan tulisan "Sang Predator", "Pondok tempat belajar bukan tempat kurang ajar". Selain itu juga "Perempuan bukan objek seksual". Nah,
Azhari ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai status tersangka per tanggal 28 April ya, dengan dugaan melanggar pasal 76 huruf E jungto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 15 tahun dan maksimal 15 tahun. Atau pasal 6 huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tapi sejak tanggal 4 Mei, penasihat hukum dan keluarga Azhari itu kehilangan kontak dan tidak tahu tentang keberadaannya. Hari Senin tanggal 4 Mei itu, Azhari itu seharusnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan perdana ya sebagai tersangka. Tapi sampai batas waktu 1 kali 24 jam, Azhari tidak juga memenuhi panggilan dan tidak hadir. Jadi Azhari melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Nah, setelah beberapa hari proses pengejaran dan pencarian, Azhari akhirnya tertangkap sedang berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 7 Mei jam 4.45 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya sempat kabur ke Bogor, Jawa Barat. Melihat kehebohan masyarakat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberi perhatian serius pada kasus ini. Dia mendorong adanya pendampingan psikologis dan pemulihan trauma bagi para korban. Dan dia akan memastikan bahwa seluruh korban itu memperoleh penanganan intensif agar bisa pulih dari tekanan yang sempat dialami. Sedangkan Kementerian Agama RI itu juga segera bertindak ya terhadap kasus ini dengan menutup sementara ponpes tersebut, memberikan rekomendasi penggantian pengasuh, serta mengevaluasi keseluruhan sistem pengasuhan di pesantren tersebut. Nah, para santri juga diminta pulang ke rumah masing-masing apabila ujian madrasah sudah selesai. Kawans, kasus pelecehan seksual di pondok pesantren itu sebenarnya bukan berita baru ya. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI itu mencatat setidaknya ada 6 kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren selama bulan Januari sampai Maret. Itu baru di tahun 2026 ya. Dan para pelakunya itu didominasi oleh pimpinan ponpes itu sendiri. Nah, anggota Satuan Aksi Kekerasan Seksual atau SAKA, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, yang juga mantan Komisioner Komnas Perempuan Dr. Imam Nahai MHI, yang biasa disapa Nahei ya, sebagaimana dikutip oleh BBC News Indonesia, menjelaskan bahwa kasus-kasus ponpes ini kurang lebih punya pola yang mirip. Pertama, mereka mewajarkan, menolerir, dan membiarkan tindakan seperti menyentuh, memeluk, bahkan mencium para santri. Padahal disinilah pertanda awal terjadinya kekerasan seksual. Kedua, secara umum pengasuh ponpes yang bermasalah ini akan menyebarkan ajaran yang berbau dukun atau mistis. Contohnya tuh ponpes di Jombang ya, yang menggunakan pengajaran magis seperti transfer pengetahuan melalui thoriqoh ya. Yang ketiga, biasanya ponpes ini memakai nama yang terdengar aneh ya, atau nggak lazim ya, dan kadang baru dibangun. Nama Dolo Kusumo itu kan dianggap cukup janggal ya, karena biasanya ponpes klasik itu kan menggunakan nama-nama yang mencerminkan sumber keilmuan, seperti Darussalam. Masuk ke bagian yang lebih sistemik, kita perlu bicara nih tentang blind spot atau titik buta dalam pemahaman kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pesantren ya. Menurut Nahei, ada masalah mendasar pada level literasi. Jadi banyak santri baru, bahkan tenaga pendidik itu nggak menyadari pola pelecehan karena minimnya pengetahuan. Seringkali kan kekerasan verbal itu masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Dan kekerasan seksual itu secara keliru hanya didefinisikan jika sudah terjadi penetrasi fisik. Nah, di luar itu, tindakan itu hanya dianggap sebagai dosa biasa gitu, bukan pelanggaran hukum yang serius. Nah, secara akademis, ketidaktahuan ini menciptakan ruang aman tuh bagi pelaku untuk terus beraksi tanpa terdeteksi. Meskipun Kementerian Agama sudah mengeluarkan regulasi melalui PMA nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual, implementasinya di lapangan tuh menghadapi tembok besar. Masalahnya terletak pada struktur independensi pesantren ya, karena banyak pesantren itu kan didirikan secara mandiri oleh tokoh masyarakat atau yayasan, bukan oleh pemerintah. Sehingga kontrol negara itu menjadi sangat terbatas dibandingkan dengan institusi pendidikan negeri. Nah, perbedaan struktur ini berdampak langsung pada mekanisme perlindungan korban. Nah, pesantren besar itu yang berafiliasi dengan organisasi massa besar ya,
mungkin kan sudah punya jalur pengaduan formal ya. Tapi bagi pesantren kecil atau yang baru tumbuh di bawah yayasan keluarga, sistem pengawasan ini seringkali absen. Hal ini yang membuat pelaporan itu menjadi sangat sulit karena korban nggak tahu harus melapor ke siapa. Sementara lingkungan di sekitarnya mungkin masih menganggap bahwa pelecehan itu sebagai masalah internal yang harus ditutupi. Nah, kawans, sampai di sini kita sudah membahas kronologi dan pola sistemiknya ya. Tapi kayak ini mau masuk ke satu lapisan yang lebih dalam nih, yang mungkin belum banyak dibahas di media manapun. Kita perlu bertanya ya, bagaimana sih Azhari ini bisa melakukan perbuatan ini selama bertahun-tahun tanpa merasa dirinya adalah orang jahat? Karena kalau kita perhatikan, Azhari ini bukan orang yang nggak mengenal norma agama, dia justru pemimpin pesantren. Orang yang sehari-harinya mengajarkan moral dan akhlak. Dan ya menurut Kearney disinilah teori kriminologi yang sangat relevan ini masuk ya. Techniques of neutralization atau teknik netralisasi yang dikembangkan oleh kriminolog Gresham Sykes dan David Matza 1957. Nah, Sykes dan Matza ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan, terutama yang masih hidup dalam lingkungan normatif, itu tidak serta-merta menolak nilai moral masyarakat. Sebaliknya mereka menggunakan mekanisme kognitif tertentu untuk menetralkan rasa bersalah, sehingga tindakan yang secara objektif salah itu bisa terasa dapat dibenarkan tuh di dalam pikiran mereka sendiri. Nah, di sini ada 5 teknik utama nih, dan kalau kita cocokkan dengan kasus Azhari, polanya sangat mencolok. Teknik pertama adalah penyangkalan tanggung jawab. Dalam teknik ini, pelaku tuh merasa bahwa apa yang terjadi itu bukan sepenuhnya, atau bahkan sama sekali bukan kesalahannya. Dia memposisikan dirinya tuh bukan sebagai aktor yang memilih untuk berbuat salah ya, tapi sebagai seseorang yang terbawa oleh kekuatan di luar kendalinya, tekanan keadaan, takdir, atau kehendak yang lebih tinggi gitu. Nah, dengan cara ini rasa bersalah itu nggak pernah benar-benar hinggap ya, karena dalam logika dia sendiri, dia nggak merasa pernah benar-benar punya pilihan atau memilih untuk melakukan apa yang dia lakukan. Nah, dalam konteks pesantren, narasi spiritual itu adalah alat penyangkalan yang paling ampuh tuh, yang bisa dibayangkan. Ketika Azhari mengklaim dirinya sebagai wali dengan kemampuan di luar nalar manusia, dia secara sistematis membangun citra bahwa tindakan-tindakannya itu bukan berasal dari hawa nafsu biasa. Ada dimensi lain lah gitu ya, yang bekerja melalui dirinya. Sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan standar manusia biasa gitu. Nah, klaim ini nggak hanya nipu korban dan lingkungan sekitar ya. Dia pertama-tama adalah alat pelaku untuk menipu dirinya sendiri. Dan yang membuat teknik ini begitu berbahaya adalah logikanya itu nggak perlu terdengar masuk akal tuh bagi orang luar. Logika ini hanya perlu cukup masuk akal bagi pelaku dan bagi korban yang sudah dikondisikan untuk percaya. Selama Azhari berhasil mempertahankan citra kewaliannya di dalam pesantren, penyangkalan tanggung jawab itu ya bekerja sempurna. Gak ada yang mempertanyakan, gak ada yang melaporkan, dan pelaku gak pernah harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dia adalah orang yang memilih untuk menyakiti orang lain. Teknik kedua adalah penyangkalan cedera. Nah, teknik ini bekerja dengan cara meminimalkan atau bahkan menghilangkan persepsi bahwa tindakan pelaku itu benar-benar menyakiti siapapun. Pelaku meyakini dan seringkali berhasil meyakinkan korban bahwa tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Dan ini bukan sekedar kebohongan yang disengaja ya. Ini adalah distorsi kognitif yang dibangun secara aktif agar pelaku itu nggak perlu menghadapi konsekuensi moral dari tindakannya sendiri. Dalam sistem pesantren yang otoriter, di mana relasi antara kiai dan santri itu sering dimaknai sebagai hubungan spiritual yang suci dan tidak bisa dipertanyakan, pelecehan itu bisa dibingkai itu sebagai bentuk pemberkatan lah, ujian kepatuhan lah, atau bahkan keistimewaan yang nggak semua santri mendapatkannya. Jadi dalam logika pelaku yang terdistorsi, korban tidak dirugikan dan mereka justru dimuliakan. Doktrin bahwa Azhari adalah keturunan Nabi yang harus dimuliakan itu memperkuat ini. Artinya kalau tindakan pelaku itu adalah bagian dari kemuliaan, maka tidak ada cedera yang perlu diakui. Dan yang paling menyakitkan dari teknik ini adalah dampaknya pada korban itu sendiri. Gimana sih? Coba. Ketika seseorang terus-menerus diberitahu bahwa apa yang mereka alami itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bahkan mungkin sesuatu yang seharusnya mereka syukuri, mereka mulai mempertanyakan persepsi mereka sendiri.
Banyak korban kekerasan seksual berbasis relasi kuasa kan mengalami kebingungan mendalam tuh tentang apakah mereka benar-benar disakiti. Dan inilah tepatnya efek yang diinginkan oleh teknik penyangkalan cedera, yaitu membungkam korban dari dalam secara internal mereka sendiri jauh sebelum mereka sempat memikirkan untuk melapor. Teknik ketiga adalah penyangkalan terhadap adanya korban ya. Jadi berbeda dari teknik kedua yang menyangkal adanya cedera, teknik ketiga ini selangkah lebih jauh ya. Pelaku mengakui bahwa ada sesuatu yang terjadi, tapi menganggap pihak yang terdampak itu nggak berstatus sebagai korban yang sah. Jadi korban ini malah dianggap pantas menerima perlakuan itu, atau dipandang sebagai pihak yang posisinya terlalu lemah untuk dianggap relevan. Dalam beberapa kasus logikanya itu bahkan dibalik sepenuhnya tuh. Korban dianggap sebagai pihak yang bersalah dan pelaku adalah pihak yang merespons dengan wajar gitu. Nah, ancaman Ashari bahwa santriwati itu akan dikeluarkan atau digantikan ya kalau nggak patuh, itu adalah manifestasi paling telanjang tuh dari teknik ini. Dalam logika itu, korban yang nggak menurut adalah pihak yang bermasalah, bukan dirinya. Lebih jauh lagi, latar belakang sosial ekonomi korban itu kan kebanyakan berasal dari keluarga nggak mampu ya, atau yatim piatu, yang sepenuhnya bergantung pada pesantren untuk tempat tinggal dan pendidikan. Dan hal ini semakin melemahkan status mereka sebagai pihak yang berhak atas perlindungan. Mereka ditempatkan sebagai jadinya kayak penerima kemurahan hati lah, bukan sebagai individu yang punya hak penuh atas tubuh dan keselamatan mereka sendiri. Nah, kombinasi antara ketergantungan ekonomi dan otoritas spiritual itu menciptakan kondisi di mana korban sendiri menginternalisasi pandangan bahwa mereka itu bukan korban yang sah. Mereka takut melapor bukan hanya karena ancaman yang eksplisit ya, tapi karena sistem di sekitar mereka itu sudah berhasil meyakinkan mereka bahwa suara mereka itu nggak akan dianggap. Atau lebih buruk, bahwa mereka lah yang akan disalahkan kalau berani bersuara. Dan inilah mengapa kasus ini baru mencuat setelah bertahun-tahun. Bukan karena nggak ada yang tahu, tapi karena sistem ini berhasil membuat korban merasa nggak punya hak untuk didengar. Teknik keempat adalah mengecam pihak yang mengecam ya, atau condemnation of the condemners. Jadi teknik ini bekerja dengan cara mengalihkan sorotan dari tindakan pelaku ke karakter atau kredibilitas pihak yang mencoba mempertanyakannya. Alih-alih merespons substansi tuduhan, pelaku dan lingkungan pendukungnya itu bisa menyerang balik. Siapa kamu berani-beraninya menghakimi dia? Nah, di sini penegak hukumnya juga bisa korup ya. Sistemnya juga bisa nggak adil dan pelapor punya motif tersembunyi gitu. Nah, dengan mendelegitimasi semua suara yang mengecam, tekanan moral terhadap pelaku itu berhasil diredam tanpa harus menyentuh pertanyaan apakah tindakannya memang salah. Pola ini sangat terlihat tuh dalam perjalanan hukum kasus ini. Ketika kasus pertama kali dilaporkan pada Januari 2024 oleh korban berinisial F, yang saat itu baru berusia 15 tahun tadi, prosesnya tuh kan naik ke penyidikan ya, lalu tiba-tiba mandek gitu. Nah ingat tuh, ada dugaan pertemuan antara pelapor dengan pihak terlapor, dan kuasa hukum korban Ali Yusron mengaku ditawari suap antara 300 sampai 400 juta rupiah. Pengacara sebelumnya memilih diam tuh, kasusnya terkubur begitu aja. Dan ini bukan hanya korupsi biasa jadinya, tapi teknik netralisasi keempat yang bekerja di level institusional, di mana pihak yang seharusnya menjadi pengecam itu berhasil dibungkam atau dicoret kredibilitasnya sebelum sempat berbicara. Yang membuat teknik ini begitu efektif dalam konteks pesantren adalah adanya lapisan budaya tambahan yang ikut bekerja ya menurut Erni. Mempertanyakan kiai itu kan nggak hanya dianggap nggak sopan secara sosial, tapi juga bisa dibingkai sebagai tindakan yang melawan tatanan agama. Orang-orang yang berani bersuara ya menghadapi risiko nggak hanya dikucilkan secara sosial, tapi juga dituduh merusak nama baik Islam gitu, atau mengadu domba umat. Dengan demikian, siapapun yang mencoba mengecam pelaku itu sudah disiapkan untuk diposisikan sebagai pihak yang bermasalah. Dan pelaku tetap terlindungi di balik jubah otoritas agama yang dia bangun selama bertahun-tahun. Teknik kelima adalah banding pada loyalitas yang lebih tinggi. Nah ini adalah teknik yang paling halus ya, sekaligus paling destruktif dalam kasus-kasus yang melibatkan otoritas agama atau moral. Jadi di sini pelaku nggak menyangkal bahwa ada norma yang berlaku. Dia justru mengakuinya, tapi mengklaim bahwa dirinya itu tunduk pada norma yang lebih tinggi dari norma biasa.
Jadi tindakannya bukan dianggap sebagai pelanggaran, tapi adalah pengabdian kepada sesuatu yang lebih besar dari hukum manusia gitu. Dan siapapun yang nggak memahaminya, itu dianggap belum sampai tuh pada level pemahaman spiritual yang dia miliki. Ketika Ashari menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi yang harus dimuliakan, dia nggak hanya membangun otoritas pribadi, dia menempatkan dirinya di atas sistem nilai yang berlaku untuk semua orang. Dalam logika ini, kepatuhan santri itu bukan hanya soal aturan pesantren, tapi kewajiban spiritual. Jadi melaporkan pelaku itu bukan hanya tindakan yang berisiko secara sosial, tapi terasa seperti pengkhianatan terhadap agama gitu. Dan bagi korban yang masih muda yang datang ke pesantren itu justru diajarkan untuk mendalami nilai-nilai itu. Sehingga tekanan psikologis yang tercipta itu hampir nggak tertandingi. Yang paling penting dari teori Csikszentmihalyi ini adalah kelima teknik ini bukan hanya dipakai untuk menipu orang lain, tapi pertama-tama dipakai untuk menipu diri sendiri. Ashari dalam sudut pandang kriminologi ini sangat mungkin gak merasa dirinya sebagai pelaku kejahatan. Karena setiap langkah, dia sudah menyiapkan pembenaran yang cukup kuat untuk meredam suara nuraninya sendiri. Dan itulah yang membuat pelaku jenis ini paling berbahaya. Mereka gak hanya melanggar norma, mereka membangun sistem kepercayaan yang membuat pelanggaran itu terasa wajar bagi diri mereka sendiri, bagi korban, dan bagi lingkungan yang akhirnya memilih untuk gak melihat. Kawans, kasus ini bukan hanya tentang satu pesantren yang gagal melindungi santrinya ya. Ini tentang sebuah sistem yang membiarkan 5 teknik netralisasi bekerja dengan sempurna selama bertahun-tahun. Di mana ada pelaku yang membangun otoritas spiritual palsu untuk menyangkal tanggung jawabnya. Ada korban yang dikondisikan untuk gak merasa berhak atas perlindungan dan lingkungan yang diam. Entah karena takut, karena gak tahu, atau karena memilih untuk gak tahu. Kasus ini pertama kali kan dilaporkan pada Januari 2024. Naik ke penyidikan lalu mandek ya. Baru pada 2026 kasus ini mencuat lagi nih karena keberanian satu santriwati lagi untuk bersuara. Nah 2 tahun itu bukan kekosongan tuh. Di sana ada puluhan korban lain yang menjalani hari-hari mereka di bawah tekanan yang sama. Tanpa ada sistem yang sungguh-sungguh berdiri di sisi mereka. Selama kita hanya menghukum pelakunya, tanpa membenahi kondisi yang memungkinkan mereka membangun pembenaran selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi, maka yang kita lakukan itu hanyalah menunggu kasus berikutnya muncul dari kabupaten lain, dari pesantren lain, dengan korban yang sama rentannya. Karena menurut Kearney ya, kejahatan berbasis relasi kuasa seperti yang Csikszentmihalyi ajarkan kepada kita, itu nggak lahir loh dari kekosongan moral yang tiba-tiba, tapi dia tumbuh perlahan, dirawat oleh pembenaran demi pembenaran, di dalam sistem yang nggak pernah benar-benar mempertanyakannya. Tapi ingat kawan, sistem itu bisa dibenahi kalau kita mau serius, bukan hanya ramai ketika kasusnya viral. Tapi di balik angka-angka dan teori ini, ada satu realitas yang sangat menyayat hati buat Kearney. Kita harus bicara tentang korban pertama ya. Dalam kasus ini adalah Ananda F. Seringkali dalam kasus kekerasan seksual sistemik, atau kasus sistemik apapun lah, orang pertama yang berani bersuara itu justru jadi orang yang paling sendirian. Bukannya langsung didukung, korban pertama itu seringkali ditinggalkan oleh lingkungan, bahkan oleh teman-teman seperjuangannya sendiri. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa akan ancaman masa depan. Takut nggak lulus, takut dikucilkan, atau takut kehilangan tempat tinggal. Kolektivitas itu seringkali lumpuh oleh rasa takut akan kerugian personal. Akhirnya sang pionir ini harus berdiri di garis depan dengan kerentanan yang berlipat ganda. Dan Kearney relate sekali dengan itu. Maka dari itu, Kearney ingin menyampaikan ini secara khusus ya. Terima kasih dan tetap kuat untuk Ananda F. Kamu adalah simbol keberanian yang sesungguhnya. Meskipun sistem pernah mengecewakan kamu di tahun 2024, meskipun kamu sempat merasa sendirian, suara kamu itu adalah pembuka pintu keadilan ya bagi puluhan korban lainnya. Tanpa langkah pertama dari kamu, Ashari mungkin masih terus bersembunyi itu di balik jubah nirmalanya. Selain itu, Kearney juga menaruh hormat setinggi-tingginya kepada kuasa hukum Bapak Ali Yusron. Di tengah sistem yang terkadang bisa dibeli, integritas beliau yang menolak uang suap ratusan juta rupiah itu adalah secercah harapan. Ini membuktikan bahwa masih ada orang-orang di jalur hukum yang memegang teguh moralitas di atas segalanya. Dan ini bisa jadi contoh
di mana keberanian korban yang bertemu dengan integritas penegak hukum itu adalah kombinasi yang paling ditakuti oleh setiap predator. Oke kawan, begitu dulu segmen Kriminologi KRNI hari ini. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan bedah kasus selanjutnya. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram @ernikriminologi. Nah, sebelum kita berpisah, Erni pengen tahu nih pendapat kalian. Pertama, soal teorinya dulu nih. Setelah kita bedah pakai techniques of neutralization tadi, menurut kalian teknik mana sih yang paling sering kalian temui dalam kasus-kasus serupa? Apakah memang alasan terhadap kesetiaan yang lebih tinggi atau appeal to higher loyalties itu adalah yang paling sulit dipatahkan karena sudah menyangkut doktrin? Kedua, dari sisi kemanusiaan ya. Gimana sih menurut kalian cara terbaik supaya korban pertama yang berani bersuara itu nggak merasa sendirian? Gimana cara kita sebagai masyarakat untuk mendukung mereka agar nggak malah dikucilkan? Dan terakhir soal solusinya. Kalau melihat pola kasus yang terus berulang ini, apakah menurut kalian pengawasan Kemenak itu sudah cukup? Atau jangan-jangan kita memang butuh sistem pelaporan mandiri yang lebih independen di setiap pesantren? Yuk, kita diskusi sehat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, tetap empati, dan terus belajar. Semangat akademis!